Mungkin di bawah pusat sedikit adalah. Baiklah, ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Radio Visual. Ini mungkin episode yang kedua setelah yang pertama kami tayangkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan ini di video yang kedua ini dapat respon yang baik juga serta masukan dari teman-teman semua agar kami bisa terus berkarya dan menginspirasi serta mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang di luar sana yang menonton video kami. Baiklah teman-teman, hari ini kami sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan dan berbicara tentang seputaran kehidupan teman kami yang hari ini beliau ini luar biasa, menurut saya menginspirasi dari perjalanan hidupnya. Beliau juga merupakan lagi-lagi ini pengurus dari partai politik yang masih muda, hari ini menempati posisi penting juga di salah satu partai. Tapi channel ini bukan berbicara tentang politik. Nah, kita bicara tentang sisi yang lain dari hidup teman kita. Hari ini kita kedatangan Bung Rizky Ananda, STRCAP ya? Escape. Nah, jadi Bung Rizky ini sarjana keperawatan, Bapak Ibu. Ini juga orang yang tak jauh, masih di sekitar kita. Mudah-mudahan nanti di episode-episode berikutnya kita menghadirkan orang yang interlokal. Nah, ini kita produk lokal dulu. Ya, mudah-mudahan nanti banyak sisi positif yang bisa kita dapat dari bincang-bincang kita pada sore hari ini, karena kita sudah lebih kurang 6 jam menunggu waktu Bung Rizky ini untuk bisa berbicara dan menjadwalkan waktu, sehingga ini udah menjelang malam. Jadi memang pencahayaan kita masih terbatas, harap dimaklumi nanti. Baik, kami langsung saja mulai diskusi atau bincang-bincang kita dengan Bung Rizky. Kita sapa dulu Bung Rizky. Hari ini aktivitas bagaimana Bung Rizky? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Jadi hari-hari memang di kantor Partai Golkar atau ada aktivitas lain? Hari-hari saya kebetulan di kantor Golkar. Di kantor Golkar. Jadi Bung Rizky ini tadi kita tahunya Bung Rizky ini sarjana keperawatan. Iya, sarjana keperawatan. Nah, jadi kok bisa ke partai hari ini Bung Rizky? Awalnya kan setelah lulus sekolah, pertama kan orang tua ingin, ini agak lucu, mungkin lelucon. Lucuan. Masuk ke sekolah pendidikannya itu IPDN. Luar biasa. IPDN bro. Jadi saya nggak mau. Oke. Terus orang tua. Bung Rizky nggak mau. Ya. Masuk IPDN. Saya udah tahu pasti saingannya itu luar biasa. Oke. Siapa kita? Saingan itu yang jelas anak bupati. Anak bupati. Anak bupati kita dulu ya. Pada saat itu lettingannya ya, itu ya. lettingnya itu pula. Wadaw. Ya, nama orang tua kan pasti kita berharap lebih lah pada anaknya ya. Kita ikuti kemauannya. Ikut tes ya. Ikut tes, berkas, lulus, tes lah di Pekanbaru. Siapa yang di Pekanbaru saya tes. Saya optimis pesimis saja pasti. Udah pesimis di awal ya? Pasti udah ada nama lah di sana, pusat sana tahu lah kita kan. Iya, mungkin di bawah pusat sedikit adalah. Oke, lanjut. Terus tes saya di situ. Habis tes di situ seminggu kemudian muncul hasil tes itu. Dan nama saya pun nggak lolos. Dan saya udah tahu pasti nggak lolos. Di tahap pertama atau tahap kedua tuh? Tahap kedua. Tahap kedua ya. Tertulis namanya. Oh, psikotes ya. Psikotes. Jadi nggak muncul namanya. Nggak muncul namanya. Oke. Setelah yang muncul namanya 2 dari Siak kan? Oh, Bung Rizky ikut dari daerah Siak. Ya.
Hanya 2 saja pada Dua saat saja itu. pada saat itu. Tahun berapa itu kalau ingat Bung Rizky? Tamat sekolah 2012 lah mungkin. 2012 ya. Heeh. Jadi 2 orang hanya lulus untuk daerah Siak ya, ya. 2. Setelah tak lulus, Bung Rizky Setelah memutuskan tak lulus kemana? pulang akhirnya? lagi ke halaman kan? Kampung halaman. Ada dengar ada buka kuliah gitu kan, kampus Kampus namanya Al-Insyirah. Al-Insyirah. Tempat Bang Rizky kuliah lah. Ya, tempat saya Akhirnya kuliah. Saya mendaftar ke situ. Sebenarnya saya bukan perawat maunya dulu. dulunya. Ya, Tetapi tetapi itu tadi balik lagi ke orang tua. Ini sebelum makin jauh nih teman-teman, kita nanti ada giveaway. Ini ada kebiasaan Bung Rizky ini bilang itu tadi. Nanti teman-teman komen berapa kali di bincang-bincang kami ini Bung Rizky ini bilang itu tadi. Silahkan nanti jawab di komen berapa kali. Kita nanti akan transfer pulsa. Jangan lupa terterakan nomor teman-teman. Hitung berapa kali. Ini nanti kru tolong dihitung berapa kali kru. Siap. Lanjut. Jadi Terus orang tua saya nyuruh daftar kuliah. daftar di Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah. Saya daftar ke situ. Mama saya bilang ambil perawat aja. Kenapa gitu? Saya bilang kan. Karena perawat mudah cari kerja. Dalam pikiran. Ya. Karena perawat ini Mudah dapat kerjanya, Mudah dapat apalagi kerja, kan ya. laki-laki. Laki-laki, Itu katanya. Saya mendaftar. Alhamdulillah lulus. di Siti Al-Insyirah. Ya, Sika Al-Insyirah. Jadi langsunglah berangkat ke Pekanbaru. oke. Al-Insyirah ini kenapa tidak memilih kuliah di universitas umum? Kenapa harus di Stikes? Apakah karena ada beasiswa atau karena ikut teman atau bagaimana? Karena Kebetulan di situ ada beasiswanya. pada saat itu Ya, ya. pada saat itu Pada saat itu ada beasiswa untuk kurang mampu dan berprestasi dia ada 2 tuh. di Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah. Karena beasiswa tadi, Ya, saya Bung Rizky pilihlah jadi pilihlah perawat, ya, kuliah di Al-Insyirah. di Al-Insyirah. Oke, berarti ini program pemerintah bagus juga ya. Bagus. Tapi sampai akhir nggak tuh, Bung Rizky? Ini perjalanan memang panjang tuh. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang, Bang. Nampaknya panjang Bang kita nih. Perjalanan yang panjang. Itu tadi ya. Jadi Sampai Pekanbaru. Namanya kita orang kampungan nggak tahu Pekanbaru dulunya. oh ya, kita ini lagi di Siak nih teman-teman, Kabupaten Siak Riau. Ya. Pekanbaru itu ibu kota Ibu Provinsi kota. Riau. Benar. Katanya kampus itu katanya dekat dengan mall katanya. Katanya pada awalnya. Oke. Setelah sampai Pekanbaru, bingung kok mana mallnya? Bingung saya. Katanya dekat dengan mall, rupanya jauh. Jauh dengan mall. Iming-imingin katanya dekat dengan mall, dekat dengan Mungkin apa? Pak Rizky salah dengar, dekat dengan mall mungkin nak. Mungkin bisa jadi. Mall. Mall. Jadi rupanya tak ada mall di situ. Iya. Rupanya nggak ada mall, ada jauh. Jauh. Kenapa? Kita dulu kan kuliah di situ tuh kan asrama. Oh jadi diinapkan? Ya, diinapkan. Dari daerah nginap di asrama. asrama. Motor nggak bawa lah tuh? Nggak pakai motor dulu. Jadi nginap di asrama. Dalam bayangan kita enak nih dekat Enak, mall ya. Ya. Minimal bisa refreshing ke Ya, mall lah. Walaupun pelajaran keperawatan bikin stres. Stres sekali. Kita bisa Biasa. jalan-jalan ke mall. Harapannya Ya, begitulah ya. harapannya begitu. Rupa-rupanya. Rupa-rupanya jauh dari mall. Tapi tetap dilanjutkan. Alhamdulillah tetap sampai sekarang kan, alhamdulillah selesai. Jadi perjalanan kuliah berapa tahun Bung Rizky ini? Ini luar biasa perjalanan kuliahnya. Lebih kurang mungkin bisa S2 mungkin. Bisa S2. Bisa S2. Iya. Mungkin Bang Robit hitung sendiri lah kan. Bisa sampai S2. Bisa sampai S2 ya. Jadi mungkin lebih kurang kalau sampai S2 itu 10 tahun ada? Lebih kurang. 10 tahun mungkin lah 20 semester. Itu tadi. Paling sekitar 9 atau 8 lah. 8 tahun ya. 9 lah paling lah. Paling 9 tahun. paling 9. Berarti 18 semester itu. Luar biasa. Tetapi tetap lulus kan? Alhamdulillah, walaupun ya lulus lah tetap alhamdulillah. Tetap lulus gitu Tetap ya. lulus. Jadi hari ini yang terpenting ini kita mulai dan kita selesaikan ya Bung Rizky ya. Ya. Jadi hari ini menurut Bung Rizky sendiri
Setelah lulus itu dengan rangkaian perjalanan yang luar biasa, menurut Bung Rizky penting nggak sih sebenarnya kita ini kuliah jadi sarjana S1 gitu? Pribadi Bung Rizky saja. Sangat penting sekali. Penting ya. Penting. Walaupun mau Ya, 9 tahun, mau 8 tahun, mau 7 tahun. Kadang-kadang mungkin harapan orang tua kita ya Bung Rizky ya. Ya. Karena hutang kita sebagai anak-anak ini, walaupun bagaimana, mungkin kebahagiaan orang tua itu ketika melihat anaknya pakai toga. Benar. Gitu ya. Benar. Jadi terharu biru dia melihat kita Iya. pakai toga. Walaupun mungkin telat, dari rambut hitam, lulusnya putih, rambut kita kan. Ya. saking lama ya. Iya, saking lama ya. Saking lama ya. Jadi buat Tapi, teman-teman, ya benar. ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ya Ya. Bung Rizky. Artinya hari ini walaupun tidak di bidang kesehatan berguna juga ya. Berguna. Di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin Pasti dalam berguna. pergaulan. Sedikit banyaknya kan mungkin masih ada lah ilmu sedikit. Iya. Walaupun nggak banyak gitu kan. Kemudian ijazah ini jadi formalitas juga hari Iya, ini Bang. ya. Standar untuk mendapatkan pekerjaan bisa jadi Bisa kan. jadi. Baik. Ini tadi kita udah bicara Bung Rizky ini dulu tes IPDN. Jadi kalau tes IPDN ini kan hari ini kan luar biasa sukses Bung Rizky ini. Dengan postur badan yang kita lihat nih. Kalau dulu ramping atau bagaimana Bung Rizky? Beda Bang. Sekarang udah luar biasa nih badan naik kan. Jadi dulu masih Ya dulu masih stabil lah, bukan stabil besar juga tapi nggak sekarang sebesar sekarang. sekarang ini udah ini ya. Udah itu tadi alhamdulillah lah Bang, hidup senang sekarang. Iya iya. Ah, itu Kita yang bukan penting orang kita. kaya, Ya, tapi orang senang ya. Itu tadi. Jadi hari ini udah aktif di Partai Golkar ya, Bung Rizky? Udah aktif di Partai Golkar setelah pulang dari kuliah, memutuskan untuk berpartai itu 2015 Udah mulai ya. Mungkin udah mulai. udah bergelut dengan dunia itu dulu Ya. mungkin ya. Hari ini udah masuk di partai Politik ya. partai politik ya. Jadi jabatan di partai politik Bung Rizky ini sebagai apa ini? Dulunya cuma anggota biasa kan. Ah. Jadi setelah perjalanan terus ya dipercayai sebagai wakil ketua bidang pemenangan organisasi Oh. MPO. MPO. Ya, media penggalangan opini. Oke. Ini Malu Bang sore ini kan. kadang-kadang kan kalau Iya. terlalu banyak jabatan memang gitu. Mungkin di organisasi lain mungkin tuh. Jadi Bung Rizky hari ini wakil ketua bidang penggalangan opini Ya. Partai Golkar ya. Ini penting juga ya jubirnya Partai Golkar. Ya, penting nih. Kalau cakap gitu, Ya. Bung Rizky itu ya. Jadi Ngepost di media sosial itu saya gitu. oh jadi apa namanya media sosial Facebook, Instagram, Ya. DPD Partai Golkar itu yang kelola Bung Rizky ya. Iya, saya sendiri yang kuliah. Nah, jadi beliau inilah yang dibalik media sosial, Facebook dan lain-lain yang di DPD Partai Golkar Ya. Kabupaten Siak ya. Kabupaten Siak. Ini Bung Rizky ini yang punya andil nih. Jadi ide dan gagasan beliau lah yang kadang-kadang saya lihat juga itu di media sosial Partai Golkar nih luar biasa. Ikut caleg nggak? Belum ya? Belum lagi yang Pak. Nah ini jadi Tapi kemungkinan pastilah suatu saat ya suatu saat. Karena kita berpartai kan tujuannya itu. harus ada tujuan ujungnya ya. Ujungnya kan mencalon, kalau nggak calon ngapain berpartai kan gitu. Iya. Yang penting hari ini proses aja dulu. Proses. Nanti sampai mana ujungnya biar waktulah yang menjawab ya. Iya. Jadi memang ternyata Partai Golkar ini Bung Rizky, semalam kita udah ngobrol sama adik kita Ayu, hari ini Bung Rizky. Sepertinya muda-muda nih Partai Golkar Kabupaten Siak ini ya. Iya. Generasi milenial. Iya. Jadi apa namanya, nggak semua juga ternyata anak muda yang di partai politik nih mau nyalek hari ini. Ada juga yang seperti Bung Rizky ini ternyata apa namanya, kehadiran beliau di Partai Golkar ini luar biasa, memberikan warna baru ya. Iya, benar. Dulu kan partai politik nih, media sosial ini kan awam bagi Awam, partai politik ya. kan. Hari ini kan udah mulai Kan wajib gitu Bang.
Wajib ya di partai. Karena generasi milenial ini kan media sosial ini pengaruhnya kuat. Oh, Nah, berarti hari-hari orang pakai HP, Android, orang lebih. ya lebih aktif di situ sosial media. Jadi memang harus Aktif kita nih. memang harus diisi anak-anak Ya. muda juga di bidang MPO itu ya. Jadi hari ini udah hampir berapa tahun ya? Hampir 6 tahun ya? 2016 ya. udah hampir 8 tahun Bung Ya. Rizky ini di dunia politik Dunia ya. politik. Cuma nggak langsung tiba-tiba jadi wakil Enggak, ketua MPO enggak ya. Dari Proses bawah dari dulu. bawah. Proses. Bahkan dulu dari bawah itu nyacak-nyacak bendera, masang baleho. Itu Bang, Oh, di jalan ya. di jalanan. Dari situ awalnya. Motivasinya mungkin dulu beda ya, bukan karena uangnya tapi karena memang Itu tadi. Karena ngesurnya gitu lah. ngesur ya, Ya, istilahnya bahasa kita menjiwai partai politik Menjiwai. ya. Jadi apa namanya harus dirintis dari bawah. Ya. Jadi bukan kader karbitan ini beliau nih. Jadi beliau dari bawah hingga ke atas hari ini udah bisa-bisa jadi ketua DPD besok Bung Rizky. Amin, insyaallah Bang ya. Kalau tampangnya ini sepertinya Bung Rizky ini jadi rezeki lah dia besok. Baik. Jadi orang sukses saja lah Bang. Jadi orang sukses ya. Itu aja. Tapi ini agak geser kita sedikit. Kalau apa hari ini udah nikah belum Bang Rizky? Belum Bang. Belum ya? Insyaallah tahun ini. Doain aja. Waduh, ini banyak yang patah hati nih Bang Tahun Rizky. ini insyaallah. Insyaallah ya. Bagi teman-teman doain ya saya nikah di tahun ini. Jadi buat ada yang naksir-naksir Bang Rizky ya silakan mundur karena beliau sebentar lagi akan duduk di pelaminan. Jadi carilah pengganti beliau, jangan dikejar-kejar lagi. Iya benar-benar. Jadi udah mau nikah nih ya, udah ada calonnya. Udah ada Bang calon insyaallah. Insyaallah ya. Dari kalangan politikus atau apa, Kebetulan dia ibu rumah tangga, di sarjana pendidikan Bang, dia SPD. SPD. Ya. Guru. Oh, tapi sebenarnya nggak wajib juga kan sarjana ketemu sarjana kan? Enggak sebenarnya. Kebetulan Ya, saja. kebetulan saja. Mungkin jodoh mungkin. Waduh. Iya kan? Jadi di tahun ini merencanakan pernikahan Di ya, tahun ini Bang. melepas masa lajang Ya. ya. Kata orang rezeki menikah tuh ada aja. Mudah-mudahan nanti Amin, setelah menikah langsung jadi dewan. Amin. Cara Amin. caranya harus Panjang, ikut amin. caleg dulu. Iya benar-benar. Kata ikut caleg. Kalau nggak atau ikut jadi caleg dewan? nggak bisa dewa dia ya. Baik, Bung Rizky ini memang asli orang Siak atau Aslinya Asli- Siak kecil. Siak kecil ya? Cuman di Siak besar udah di Siak besar ya? di Siak. SD kelas 1 udah di Siak lah. Dari Siak. Siak kecil kan Siak hampir ya bisa bilang Siak juga namanya Siak kecil kan. Ya, Siak besar ini Siak. Iya, betul. Mungkin gitu ya. Salah. Anggap aja lah gitu ya. Jadi keluarga berapa saudara ini Bung Rizky? Saya berempat saudara. Empat saudara ya. Punya abang satu kan. Punya abang satu. Udah nikah, udah punya anak. Di Pekanbaru tinggal kan. Politik juga enggak ya? Enggak, dia kerja karyawan lah. Karyawan ya. Kerja di swasta. Bung Rizky kenapa nggak jadi perawat di rumah sakit? Ini kan menarik juga nih. Kenapa nggak? Karena nggak sanggup Bang kerja di rumah sakit itu kan. Atau nggak ketemu passion? Iya, nggak ketemu passionnya. Jadi tapi banyak sih yang udah sekolah di kesehatan, Ya, apa, banyak. larinya ya namanya hidup ini nggak bisa Benar, kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita jalani Ya, hari ini. benar. Kadang-kadang rencana Tuhan kan lebih baik. Jadi 4 saudara, Pak saudara. orang tua dua-duanya masih hidup Orang atau tua kebetulan satu masih hidup. tolong musik sedih karena ini akan mengoyak-ngoyak Tinggal hati. ibu Bang. Tinggal ibu kan. Tinggal ibu ya. Ya. Jadi masa kuliah ayah masih hidup atau Udah. Ayah tuh meninggal SMP. SMP? Pas mau ujian nasional kan. Nah, itu Nah, dia. di situ. Jadi 4 saudara sebenarnya banyak juga kan. Jadi kadang-kadang kita orang banyak beralasan banyak saudara nggak ikut nggak nanti dulu lah kuliah atau ya itu tadi. Tapi Bung Rizky ini luar biasa walaupun orang tua single parent
teraba sampai sarjana Ya, hari ini. sarjana, alhamdulillah lah. Tentu ini sangat membanggakan bagi orang tua Bung Rizky ini. Ya, kemudian setelah sarjana langsung partai politik ya. Tapi kalau penghasilan ada aja ya. Ada aja bang. Ada aja ya. Ya, insya Allah lah. Enggak, walaupun ya gitulah pergaulan Iya. partai politik ya. Karena baju Cukup bang, cukup. Cukup. Lebih ya belum. Ada masanya nanti kan. cukup beli rumah, Ya. cukup beli. Ya. Tapi selama 6 tahun di politik ini menjiwai lah ya, artinya Menjiwai. meyakini Ya. bahwasannya inilah saya ini ya. Iya benar bang. Jadi menurut Bung Rizky hari ini bagaimana dunia perpolitikan kita, walaupun kita di kampung-kampung ini kan tentu ada pandangan tersendiri dari Bung Rizky sebagai anak muda ini, apakah politik kita ini sudah mulai beranjak dewasa atau seperti dulu atau bagaimana? Orang kadang menyikapi susah nggak Bung Rizky ini bergaul sebagai, kalau saya bilang ini udah politikus Ya. nih. Jadi teman-teman hari ini memandang Bung Rizky itu bagaimana sebagai seorang politisi? Apakah bisa membrandingkan politik itu bahwasanya ini politik ini ya biasa aja gitu, nyaman-nyaman aja untuk anak muda, atau bagaimana menurut Bung Rizky anak muda menilai politik hari ini? Anak muda menilai politik hari ini nih, Kalau menurut Bung Rizky gimana? kalau untuk daerah Siak lah. udah Ya, ya maju. kita ngomong Ya, kampung aja lah dulu. Kampung ya, udah maju. Udah maju ya. Apalagi mereka kan sudah pandai menilai Ha-ha. mana orang yang cerdas, yang main-main. Nah, artinya yang punya kapabilitas tuh dipilih. Ya, yang wajib dipilih yang mana orangnya. Iya, iya. Tapi dulu Dulu orang berpikir itu Bung Bang. Rizky politik ini apa namanya? Maka itu saran bang, anak muda tuh jangan takut-takut berpolitik gitu. Nah itu tadi bagi teman-teman kan yang nonton ini nanti. Iya. Nah, Minimal kalau menurut saya sadar politik. ya, Karena penting juga kita sadar politik karena segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini berkaitan dengan politik. Benar-benar. Siapa pemimpin, siapa penentu kebijakan yang menentukan dari politik. orang ya. politik gitu ya. Tapi dulu orang berpikir kan politik ini terlalu naif ya. Ya. Bohong itu mau mementingkan kepentingan rakyat apa. Menurut Bung Rizky ini hari ini ada nggak sih politikus ini yang benar-benar memperjuangkan Ada bang, banyak. rakyatnya apa gitu? Ada ya? Ada, Setelah Bung Rizky Ya, setelah, menjalani ya. ada ya? ada. Tapi berarti terbantahkan lah ya. Mungkin yang jelas hari ini tidak seperti dulu lagi Nah, gitu ya. Udah berubah lah. Ternyata politiknya. orang sudah mulai peduli dengan Dengan rakyatnya. rakyatnya. Ya. Artinya penting memilih pemimpin. Penting bang, Penting ya. penting sekali. Nah, ini menarik nih. Kenapa penting? Karena orang bilang sering gini, Bu Rizky. Alah, siapa punya di bupati gitu-gitu aja kita. Nah itu. Nah, bahkan- gimana tuh? Karena kan 5 tahun, untuk 5 tahun ke depan mau dibawa kemana Siak ini? Iya. Kita kan bicara Siak nih. Iya, iya. Makanya wajib kita memilih. Konteks kita siap dulu lah ya. Wajib kita memilih. Karena menentukan Menentukan 5 tahun Siak ini mau kemana arahnya. artinya kebijakan-kebijakan Ya. pemerintah ini Maka- pasti berimplikasi kepada kita ya, Bu Rizky. Makanya pilih pemimpin itu kan yang benar-benar sekarang nih. Iya, Jangan kadang main-main lagi. Kadang masyarakat kita bang tahu lah kan. kurang Siapa tahu. yang banyak uang, siapa yang menang, apa sih didukungnya itu. Kebiasaan gitu ya. Kebiasaan itu. Siapa yang menang itu didukung. Habis itu ngomel-ngomel. Ngomel di belakang. Nah, itulah dah. Jadi itu makanya saya bilang tadi, saya sependapat misalnya kita harus sadar politik karena memang kadang-kadang lucu nih Bung Rizky, ada juga nih fenomena lain. Ya. Dia nggak milih golput, habis itu besoknya dia protes. Oh kenapa begini? Dulu nggak mau milih. Nah itu tadi orang-orang munafik kayak gitu tuh bang. Ya kan? Harusnya dia harus ikut membantu. Ya. Setidak-tidaknya dari awal kita harus menentukan pilihan kita bagaimana nanti ke depannya daerah kita ini bisa maju atau tidak Ya, dipimpin benar. oleh yang orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Kayak gitu Bung Rizky. Jadi hari ini banyak yang gitu yang Bung Rizky bilang tadi. Bilang-bilang nggak mau politik,
tapi jadi tim sukses mau. Nah itu bang, yang banyak sekarang kan terjadi. Makanya generasi milenial jangan sampai kayak gitu. Iya ya. Dia nggak mau politik. Ya. Tapi jadi tim sukses. Mau dia kan? Mau dia. Kalau dikasih uang, kalau disuruh milih minta duit. Minta uang. Nah, jadi ini yang membuat mungkin masih sedikit carut marut dunia politik kita ya, karena memang ada permintaan, tentu ada penawaran. Mungkin kurangnya sosial pendidikan politik nggak bang di kampung-kampung atau apa? Ya, tak tahu juga ini, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi orang masih menganggap politik ini sesuatu yang tabu. Jadi ya begitulah. Nah ini ada lagi satu pertanyaan yang menarik. Daerah kita ini di Kabupaten Siak ini, Bung Rizky ini partainya Partai Golkar ya? Iya, Golkar. Hari ini tentu di Kabupaten Siak ini kan bukan partai Bung Rizky nih yang berkuasa menjadi kepala daerahnya gitu. Sulit nggak Bung Rizky ini sebagai anak muda yang hari ini partainya berbeda dari partai penguasa? Ini karena ini saya ambil contoh misalnya di pusat gitu kan. Beda dengan yang penguasa ya, sebagai partai di luar partai pendukung koalisi yang berkuasa itu kadang-kadang kan apa namanya ya, karena kebiasaan masyarakat kita ini masih gimana ya, masih itu diikut yang ramai, jadi seolah-olah pandangannya ini apa nih, partai lawan pemerintah nih gitu-gitu. Masih begitu nggak penilaian orang terhadap, atau sekarang sudah biasa nih beda partai ya, urusan pilkada ada lalu ya lalu gitu. Gimana nih di Siak ini? Ada aja orang yang gitu bang. Ada tapi aja ya. Nggak banyak. Tapi masih ada juga orang yang gitu, ini lawan kita nih. Nggak dewasa dia berpolitik kan. Padahal pilkadanya misal udah berlalu lama gitu. Pileg udah selesai lama, tapi masih juga terbawa. Ya terbawa dia harus itu bang. Suasana yang kompetisi ya. Sehingga kadang-kadang nih masih ada nggak misalnya lain partai itu nggak teguran gitu apa? Masih ada nggak? Masih bang, masih ada ya. Ada. Itulah hebatnya di Siak. Unik kan Siak nih bang. Unik ya. Unik itu tadi. Tapi Bung Rizky sebagai apa ya? Ini kan humas ya, kalau saya bilang ini kan Bung Rizky ini kan humasnya Partai Golkar nih. Jadi menanggapi hal-hal seperti itu udah biasa. Udah biasa aja. Ya cuek aja. Cuek ya benar. Udah nggak inilah ya. Artinya hari ini keluarga nggak risih lah dengan Bung Rizky dengan partai politik hari ini ya. Mendukung aja ya. Keluarga yang mensupport aja bang. Support aja ya. Selagi itu baik kan. Artinya macam-macam ya. Support aja terus. Artinya kita bukan mengikuti aliran sesat lah ya. Kita mengikuti aliran untuk memperjuangkan hak-hak. Itu dia. Jadi ini sebentar lagi udah masuk tahun-tahun politik nah, Bung Rizky ya. Mungkin di tahun 2024 ini nanti. Nggak terasa bang. Nggak terasa ya. Jadi udah mulai jalan ya. Apa namanya? Pergerakan mesin-mesinnya udah mulai dihidupkan nih. Dihidupkan ya. Khususnya di Partai Golkar ya. Khususnya di Partai Golkar. Udah mulai main lah, turun-turun ke masyarakat ya kan. Jadi ini apalagi medianya udah kencang lah ya. Jadi ini repot nggak nih? Misalnya ini ada pertanyaan, mungkin orang juga perlu bertanya. Ini kan gabung ke partai politik. Iya. Ada gaji nggak sih? Di partai politik? Iya. Nggak ada gajinya. Untuk orang seperti Bang Rizky ini. Nggak ada gajinya. Nggak ada gaji ya. Jadi ini murni pengabdian lah ya. Murni pengabdian kita. Setelah itu kita kenal dengan banyak orang. Oh, mau buat relasi lah ya, jejaring kita. Dari orang bodoh sampai orang hebat kita kenal. Itulah politik. Jadi memang harus hobi juga ya Bung Rizky ya. Kalau orang nggak sabaran di partai politik ini, udah lama dia keluar ya. Kalau yang anak, makanya kadang bingung teman-teman ngajak kan, ada uangnya nggak? Oh masih gitu ya? Masih gitu bang. Cuman bagaimana lagi kan, orang butuh uang. Iya betul, uang butuh. Tetapi ya itu berarti itu saya bilang tadi. Makanya harus hobi juga. Kalau kita nggak happy di politik ini, out ya? Out bang. Jadi apa namanya itu? Makanya berbuat aja dulu.
Kan ada tuh slogannya. buat aja buat dulu aja ya. dulu, nanti pasti ada hasilnya. Gitu. Kalau saya prinsip gitu aja bang. Buat aja dulu. Buat aja dulu. Nanti ada lah tuh nanti ya. Ada tuh. Jadi saya lihat kan di Partai Bung Rizky ini kan, ya kelihatannya ya sepertinya banyak anak-anak muda ya. Iya, Bang, Ternyata banyak nggak anak digaji ya. Nggak ada gajinya. Jadi memang apa namanya? Ya ini menurut saya kemajuan politik kita juga lah ya Ya. di daerah ini, artinya ternyata masih ada juga anak muda yang peduli dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nggak semua anak muda kita ini yang sibuk apa namanya, sibuk dengan Dunia dirinya masing-masing, sendiri ya. gitu. Artinya apa namanya, apatis lah dengan perkembangan daerah yang Anak muda, lain-lain ya. ya. Jadi hari ini Bung Rizky ini sudah termasuk, kalau saya bilang nih, pahlawan-pahlawan di daerah juga ini, memperjuangkan Iya. hak-hak rakyat. Iya. Jadi di Golkar ini ruang untuk anak muda ini terbuka lebar ya, artinya Terbuka lebar, Bang. Siapa saja boleh masuk. asal dia serius, bagus, pasti ada posisi Ya. untuk mereka ya. Nggak mem- terikat Golkar. Mhm. Nah, nggak mesti dia di Golkar, nggak mesti gitu. Kadang-kadang di rumah bisa ke Golkar main. Artinya berpartai itu nggak mesti harus datang stadion, harus rapat, Iya, ya. nggak mesti gitu. gitu kan. Ya sekali-sekali ada apa, ya susah juga sih kalau menurut saya memahami konsep berpartai ini. Tapi itu tadi Muriski bilangnya buat aja dulu ya. Nah, buat aja dulu. Ikut aja dulu, nanti kemana-kemananya Ya. kita belajar sendiri ya. Jadi Muriski dulu mungkin awal-awalnya dulu masih cacak-cacak bendera tuh mungkin belum seperti sekarang lah ya, belum memikirkan gimana partai kita supaya menang apa. Belum. Kalau sekarang kan udah, karena wakil ketua ini kan harus berpikir nih, apalagi nih supaya partai gitu kan. Ya. Muriski cacak bendera. Jadi dulu teman-teman cacak bendera tuh kemana? Udah sama posisinya atau Udah ada yang berguguran jatuh? Udah sama sekarang Bang, posisinya Bang. Oh masih konsisten ya? Masih konsisten ya. Sampai saat inilah. Wakil ketua aja orang-orang tuh. Sekarang nih anak muda Sekarang ya? di Partai Golkar. Dulunya memang hobi organisasi atau memang Memang dulu awalnya kan ditarik lah, ada salah satu leader. ditarik lah ya? Leader kami Sini, lah. sini. Bisa dibilang leader lah kan. Iya. Diarahkan kami sini. Oh, Awalnya awalnya ikutnya- belum organisasi, nggak aktif kali dulu ya? Nggak Bang, ya? aktif kali Bang. Jadi awalnya itu ikut Karang Taruna. Ada namanya Karang Taruna. Karang Taruna. Ya. Saya tahu tuh. Dari situlah awal mulanya organisasi. Jadi sampai hari ini Sampai hari ini sampai ke Golkar. sampai ke Golkar. Jadi Karang Taruna lah menyelamat generasi-generasi bangsa ya. Nah, karena kan Karang Taruna tuh tempat anak-anak muda Bang. Bermain ya. Bermain. Jadi Munis ini kader Karang Taruna juga. Kader Karang Taruna. Hari ini masih Karang Taruna. Masih lah. Oh, jadi luar biasa nih, Bung Rizky ini selain Partai Golkar nih kader Karang Taruna. Jadi ngomong-ngomong kader Karang Taruna ini udah berapa tahun di Karang Taruna, Bung Rizky? 2000 berapa? Lupa saya Bang. Lumayan juga lah. Lumayan juga ya. Lumayan. Di sini aktif nggak ya Karang Taruna di Kabupaten Siak? Kalau Kabupaten Siak itu loh Bang. Apa namanya, dinamika luar biasa. Dinamika ya. Ah, Ya, ini kalau bahasa organisasi maklum lah dinamika. Jadi ada dua wanita yang sering disebut Dina dan Mika. nah, Jadi karena dinamika ini agak ini ya, mungkin redup ya. agak sedikit. redup lah, Ya mudah-mudahan nanti kembali terang. kembali terang. Mungkin terakhir nih Bung Rizky, bincang-bincang kita nih, apa yang Bung Rizky ingin sampaikan dengan anak-anak muda milenial saat ini, ya tentang dibalik rangkaian kehidupan Bung Rizky yang luar biasa, 8 tahun baru bisa sarjana tapi nggak menyerah gitu. Gimana penting udah sarjana, dapat sarjana, malah nggak jadi perawat. Nah, jadi apa yang perlu disampaikan dengan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bung Rizky sampaikan? Ya, untuk anak-anak muda di seluruh Siak lah khususnya kan, jangan mudah menyerah, Yang punya penjara ya. berjuang terus sampai
titik darah penghabisan. Nah, dia keras sedikit nih Mang. Sampai titik darah. Sampai titik darah penghabisan. Nah, Berjuang itu- aja terus gitu. Ini karena orang kesehatan memang bawa darah. jadi itu tadi pesan Bung Rizky, jangan mudah menyerah, berjuang sampai titik darah penghabisan Iya. ya. Artinya ya segala sesuatu yang sudah kita mulai harus kita selesaikan, Selesai. apapun rintangannya Bung Iya, Bang. Rizky ya. Soal kita jadi apa, yang penting kita terus berproses, biar Tuhan yang menentukan kita jadi apa. Iya. Gitu ya Bung Rizky Iya, ya? gitu, Bang. Lebih kurang ya. Lebih kurang ya gitu. Baiklah teman-teman, ini hasil bincang-bincang kami. Mudah-mudahan dari cerita kami ini mungkin sedikit jadilah untuk teman-teman jadikan referensi, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman agar yang baik bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman ambil bagaimana nantinya teman-teman berjuang seperti Bung Rizky. Mungkin ada yang seperti Bung Rizky hari ini yang kuliahnya gantung-gantung, selesaikan saja, jalani saja, harus ada ujungnya ya. Mungkin itu harapan orang tua ya Bung Rizky ya. Kami berharap support kami terus dengan like, share, comment, and subscribe channel YouTube kami Radio Visual. Baiklah, sampai jumpa di kesempatan yang lain lagi, mungkin dengan bintang tamu yang lain. Ya mudah-mudahan nanti ada bintang tamu yang bersedia untuk kami kunjungi, agar kami keluar dari lingkaran kami, biar agak besar sedikit. Karena memang cita-cita kami adalah channel YouTube kami dikenal satu Indonesia dan kami dikenal banyak orang. Baik, sekian, sampai jumpa di channel YouTube kami yang akan datang. Assalamualaikum.